Hai, saya Ketut Oka Maharani dari Fakultas Pertanian Program Studi Teknologi Hasil Pertanian dengan NPM 201405123 dengan dosen pembimbing Ibu Maya Riantini, SPMSI. Di sini saya akan membahas mengenai 10 perubahan perilaku konsumen di masa pandemi COVID-19. Mari awali dengan pengertian pandemi itu sendiri. Menurut WHO, pandemi adalah keadaan di mana virus menginfeksi seluruh dunia dan orang-orang yang ada di dalamnya mempunyai kemungkinan untuk jatuh sakit dan terjangkit. Di sini saya akan membahas 4 faktor yang mempengaruhi 10 perubahan perilaku konsumen. Faktor pertama adalah stay at home atau di rumah saja. Faktor ini menyebabkan perubahan yang pertama, mobilitas orang turun. Perpindahan atau pergerakan orang dari satu tempat ke tempat lainnya akan menjadi berkurang karena adanya virus corona ini. Yang kedua, belajar, bekerja, beribadah, dan berbelanja di rumah, menyebabkan preferensi pola konsumen bergerak ke arah barang-barang yang dapat dikemas dan dapat dikirim, dan layanan jasa yang dapat diakses dari rumah dan bisa datang ke rumah. Yang ketiga adalah rumah menjadi one spot activity. Maksudnya adalah rumah menjadi tempat satu-satunya untuk melaksanakan semua kegiatan, bekerja, beribadah, berbelanja, bahkan berolahraga pun di rumah karena pandemi COVID-19 ini. Di faktor kedua adalah back to basic atau kembali kepada dasar. Faktor ini menyebabkan perubahan yang pertama, kembali kepada kebutuhan dasar, pangan, sehat, dan aman. Virus corona memberikan dampak yang besar, sehingga membuat orang untuk berpikir kembali untuk berbelanja makanan di luar. Mereka lebih memilih untuk menyiapkan makanannya sendiri dan memasak sendiri dengan alasan keamanan dan kesehatan. Lalu yang kedua, terjadinya jaga jarak, meminimalisir atau bahkan menghindari kontak fisik. Di sini terjadi PSBB besar-besaran di Indonesia untuk mengurangi kontak fisik antara orang satu dan orang yang lainnya untuk memutus mata rantai virus corona. Lalu perubahan yang ketiga adalah menahan diri untuk kebutuhan dan aktivitas tidak penting. Ini adalah yang terpenting, di mana semua orang mulai mengurangi aktivitas tidak penting untuk berpergian keluar rumah, dikarenakan virus corona telah menyebar kemana-mana dan dapat menular dengan sangat mudah. Hal ini menyebabkan orang-orang berpikir 2 kali untuk berpergian dan melakukan aktivitas tidak penting. Faktor yang ketiga adalah lingkungan virtual atau dalam ekosistem digital. Hal ini mempengaruhi perubahan yang pertama, lingkungan virtual dalam ekosistem digital untuk memenuhi kebutuhan. Seperti hal yang saya lakukan sekarang, membuat video untuk tugas. Hal ini sangat berpengaruh bagi dunia pendidikan. Dalam pandemi COVID-19, kita tidak bisa tatap muka antara mahasiswa dengan dosennya, dan dilakukanlah tugas-tugas dan belajar mengajar melalui virtual atau melalui aplikasi-aplikasi pendukung lainnya. Yang kedua adalah pola pekerjaan atau pola kerja menjadi lebih fleksibel. Tidak sekedar jam kantor dari jam 8 sampai jam 9 yang berakhir jam 5 sore. Sekarang pekerjaan bisa dilaksanakan pada jam berapapun karena dikerjakan di rumah saja. Yang ketiga adalah lalu lintas tak kasat mata di awan dan meningkatkan kebutuhan penyimpanan di awan. Bagi pekerja remote atau work from home, maka perusahaan melakukan penyesuaian penilaian kinerja dan sebagian lebih menggunakan parameter orientasi output. Para karyawan-karyawan dan pekerja menggunakan laptopnya dan gadgetnya untuk menyimpan dokumen-dokumen penting yang disimpan dalam media virtual selama pandemi COVID-19 ini. Faktor yang keempat adalah empati, emosional, dan religius. Empati, emosional, dan religius ini menyebabkan perubahan perilaku yang pertama, empati dan solidaritas. Empati dan solidaritas tumbuh karena banyaknya korban COVID-19 yang menyebabkan hati orang mulai tergerak dan memutuskan untuk turun dan membantu korban COVID-19. Yang kedua adalah kedekatan emosional keluarga. Karena adanya PSBB besar-besaran menyebabkan semua orang harus stay at home atau di rumah saja. Hal ini menyebabkan kedekatan emosional antara anggota keluarga satu dan anggota keluarga lainnya. Perubahan yang ketiga adalah rasa syukur dan pendekatan diri religius. Orang-orang lebih banyak bersyukur karena dihindarkan dari COVID-19
dan mereka berdoa agar kita semua terhindar dari COVID-19 ini. Situasi serba terbatas atau dibatasi memunculkan keprihatinan, sensitivitas emosional, rasa syukur, dan merangsang kedekatan pada sisi religius. Mari kita rangkum mengenai 10 perubahan perilaku ini. 10 perubahan perilaku ini disebabkan karena adanya 4 faktor, yaitu stay at home, back to basic, lingkungan virtual, dan empati emosional religius. 4 faktor ini menyebabkan perubahan 10 perilaku orang, yaitu yang pertama, mobilitas orang turun. Yang kedua, belajar, bekerja, beribadah, dan berbelanja online. Yang ketiga, rumah menjadi one spot activity. Yang keempat, kembali kepada kebutuhan dasar, pangan, sehat, dan aman. Yang kelima, jaga jarak, meminimalisir atau bahkan menghindari kontak fisik. Yang keenam, menahan diri untuk kebutuhan dan aktivitas tidak penting. Yang ketujuh, lingkungan virtual dalam ekosistem digital untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedelapan, pola kerja menjadi lebih fleksibel. Yang kesembilan, lalu lintas tak kasat mata di awan dan meningkatkan kebutuhan penyimpanan di awan. Yang terakhir, yang ke-10 adalah empati, solidaritas, dan kedekatan emosional antar keluarga menjadi terjalin. Itulah 10 perubahan perilaku konsumen pada masa pandemi COVID-19. Hal ini disebabkan karena adanya virus corona yang merebak dan menyebabkan perubahan-perubahan perilaku dalam bidang ekonomi ini. Saya berharap dan kami semua berharap agar COVID-19 segera berakhir dan semuanya kembali kepada kegiatan semula seperti pada masa awal dan bisa bertemu di kampus tercinta. Terima kasih dari saya, sampai jumpa.